Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz berharap semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dan semoga kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa segera menggelar pembelajaran tatap muka. Baik, siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang kelima ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran tafsir, yaitu tafsir surat Al-Hajj ayat 77 sampai 78. Insya Allah sudah siap ya? Silahkan bukunya dipersiapkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala membongkar kelemahan dan ketidakmampuan dan kebodohan apa yang disembah oleh selainnya. Jadi sembahan selain Allah tentu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Sangat lemah. Maka Allah mengarahkan pembicaraannya Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menegakkan perintah-perintah agama dan merasa mulia dengannya, dengan perintah-perintah tersebut. Ketika orang itu berada di jalan agama yang lurus, dia berada dalam kemuliaan yang hakiki. Baik, kita untuk ayatnya ini ya, insya Allah kita bisa lihat di bukunya. Baik, bisa kita baca lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam dua surat ini ada kandungan ayatnya ya. Di sini kandungan ayatnya yaitu tentang penjelasan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajibnya mereka bersyukur atas kenikmatan tersebut. Jadi menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kenikmatan yang sangat besar karena mempunyai keutamaan. Keutamaannya apa? Nanti kita bahas. Dan dari keutamaan tersebut hendaknya kita mensyukurinya. Karena umat Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keutamaannya tidak dimiliki oleh umat yang lain dari para nabi yang lain. Sebelum itu kita bahas tentang kosakata, ada dua ya, di buku bisa dilihat. Ijtabakum, memilih kalian, harajin, yaitu sempit dan sulit. Baik, langsung kita mulai tafsir dari surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ini orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ruku dan sujud di dalam salat kalian. Wa'budu rabbakum, yaitu beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Sekali lagi, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang maksaan menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah berada di jalan yang salah. Selanjutnya, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan kerjakanlah semua kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Ya, agar kalian beruntung. Karena dengan mengerjakan kebaikan itu mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ini jadi sholat hukumnya wajib ya. Menunjukkan sholat itu hukumnya wajib. Faidah dari ayat ini yaitu dari Al-Hajj ayat 77. Faidahnya yang pertama adalah keutamaan sholat dan besarnya kedudukan sholat dalam agama. Ya, orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat, maka keislamannya bisa dipertanyakan.
Bahkan di dalam hadis dikatakan al-hahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara seorang itu muslim ataupun kafir adalah salatnya. Dan Nabi menjelaskan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Nah, ini diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dia kafir. Sebagian ulama yang lain dia tidak kafir, tapi telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka hendaknya kita selalu berusaha untuk menjaga salat kita, tentunya dengan salat yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mana Allah mendahulukan salat di atas semua perbuatan yang baik. Ya, salat utama ya. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua amal-amal yang telah dia kerjakan adalah salatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang salatnya itu bagus, faqad aflaha, maka dia sangat beruntung, wa anjaha, dia sukses. Dia tidak termasuk yang fawailul lil musallin, orang yang celaka dalam salatnya karena salatnya bagus. Fa in fasadat, tapi kalau salatnya buruk, faqad khaba wa khasira, maka dia telah gagal, dia celaka. Ya, dia celaka dan dia dalam keadaan rugi, dia akan menyesal. Walaupun mengerjakan sholat tapi sholatnya buruk, maka kita kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, rukuk dan sujud dalam sholat merupakan amalan yang paling mulia dalam sholat. Bentuk ketundukan kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesungguhnya semangat manusia untuk mengerjakan kebaikan dengan berbagai jenisnya merupakan sebab keberuntungan dan kesuksesan dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi ketika orang itu bisa mengerjakan amal-amal soleh, dimudahkan oleh Allah, itu jalan atau tanda orang itu nanti akan diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tentunya sekali lagi semua amalan harus didasari dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan jadilah diri kalian, ya, dan kerjakanlah perintah Allah dengan pelaksanaan yang sungguh-sungguh, melaksanakannya dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, sebisa mungkin dikerjakan dengan cara yang sempurna. Wajtabakum, dia yang telah memilih kalian untuk memikul agama ini, agama yang mulia ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kalian dengan menjadikan syariat kalian itu mudah. Tidak ada kesempitan, tidak ada kesulitan dalam perintah dan hukumnya. Islam itu mudah sekali. Ya. Allah itu menghendaki kemudahan bagi umatnya, bagi makhluknya. Ya, Allah tidak membebani makhluknya dengan syarat ini, tidak. Salat berat, bagi yang tidak beriman berat. Tapi bagi yang beriman, ini harus kita kerjakan. Jangan sampai kita tinggalkan. Contohnya Allah berikan kemudahan, sholat pada asal syariatnya adalah berdiri, mendirikan sholat dengan berdiri. Tapi ketika orang itu tidak mampu dengan berdiri, Allah bolehkan orang itu mengerjakan sholat dengan cara duduk. Mudah kan? Bahkan ketika duduk tidak mampu, boleh dengan cara berbaring miring. Oh, enak kan? Ketika mengerjakan sholat dengan berbaring miring pun nggak bisa, boleh dengan terlentang. Mana yang sulit dari syariat Islam? Hanya saja mungkin hati kita belum sepenuhnya itu bersungguh-sungguh dalam memeluk agama Islam ini, ya. Millat abikum Ibrahim, yang agama Islam ini, agama yang mudah ini adalah agama bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka peganglah dan istiqomahlah di atas agama ini, yaitu agama Islam.
wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah telah menamakan kalian dengan muslimin sebelumnya di kitab-kitab yang diturunkan dan sebelumnya juga di dalam Al-Qur'an. Jadi sebelum Islam itu diutuskan kepada Rasulullah SAW, umatnya Nabi ini sudah jelas nanti menjadi umat-umat muslim yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Dan Allah juga menyebutkannya di dalam Al-Qur'an dengan sebutan kaum muslim. Jadi itu Allah yang memberikan nama tersebut sebelum atau di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an juga sudah disebutkan. Liyakunar rusulu syahidan 'alaikum. Tentunya itu merupakan pengkhususan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk apa? Agar penutup para rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas kalian dengan menyampaikan kepada kalian risalah Rabb-nya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu nanti sebagai saksi para umatnya. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan kita manusia ini nanti umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruh umat. Maksudnya umat-umat yang sebelumnya, yang kemarin-kemarin. Loh kok bisa? Padahal kita kan orang terakhir. Kita tidak menyaksikan mereka. Benar tidak? Kita tidak menyaksikan kaumnya Nabi Musa, tidak menyaksikan kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, dan yang lainnya, tidak. Tapi kan kita tahu kisahnya dari Al-Quranul Karim. Ya, kita tahu kisahnya Nabi Musa dari Al-Quran ada. Kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, di Al-Quran kan ada. Nah, itu menjadi saksi bahwasanya benar para nabi dan para rasul itu sudah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Umatnya Nabi Muhammad menjadi saksi bagi umat yang sebelum-sebelumnya. Luar biasa, padahal tidak hidup bersama mereka, bahkan hidupnya setelah mereka, tapi justru malah menjadi saksi. Salah satu kelebihan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka tegakkanlah sholat dengan syarat dan rukunnya. Tidak hanya asal sholat, tapi harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Juga kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat yang wajib atas kalian. Jadi seandainya orang itu sudah terkena hukum wajib untuk mengeluarkan zakat, maka hendaknya dia berzakat. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah pemilik kalian dan yang berkuasa atas urusan kalian. Kita itu milik Allah, makanya sering kita jumpa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini milik Allah. Hendaknya kita itu taat kepada pemiliknya. Yang memiliki kita siapa? Allah. Ya, ketika Allah perintahkan sholat, ya kita sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu, kita tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah perintahkan berbakti pada orang tua, kita berbakti. Itu perintah Allah. Namanya kita itu taat kepada pemiliknya. Jangan jadi hamba yang ngeyel. Jangan ya. Kemudian dan Allah adalah yang mengurusi urusan kita. Kita kok mudah mengerjakan ini, itu jelas dari Allah. Kita bisa menjadi seperti ini, itu Allah yang mudahkan. Karena urusan atau yang mudahkan urusan hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik yang mengurusi orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya. Orang yang bertawakal, Allah urusi, Allah bantu. Dan sebaik-baik penolong bagi orang yang meminta pertolongan, maka hendaknya kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sebaik-baik penolong. Itu adalah tafsir singkat dari surat Al-Hajj ayat yang ke-78 dan ini adalah faidahnya. Mari kita baca juga sekalian. Dah ya. Faidah yang pertama adalah tidak ada kesulitan dan kesempitan dalam agama ini, bahkan semuanya mudah dan lapang. Udah ya tadi ya. Sudah dijelaskan bahwasanya Islam itu mudah.
Yang kedua, Allah Ta'ala telah menamakan umat ini dengan muslim atau muslimin di dalam kitab terdahulu dan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, itu sudah sebutkan bahwa ya kaumnya Nabi Muhammad SAW adalah muslimin, dan juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yang berikutnya, yang ketiga, sesungguhnya Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas umatnya, ya, akan menjadi saksi atas umatnya, dan bahwa dia telah menyampaikan risalah Rabbnya kepada mereka. Jadi jangan sampai ya seseorang itu merasa saya belum pernah tidak menjumpai dari peringatan-peringatan Rasul, saya tidak berjumpa, tidak hidup di masa beliau. Tidak. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih berjumpa dengan Al-Quran, masih berjumpa dengan Al-Hadits, yang hendaknya itu adalah sebagai pegangan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, di antara keutamaan umat ini yaitu mempersaksikan bagi para rasul bahwa mereka telah menyampaikan risalah kepada umat mereka. Menjadi saksi para rasul, ya, mempersaksikan bagi para rasul, menjadi saksi para umatnya bahwasanya umat para rasul sudah disampaikan risalah oleh para rasul itu. Misalnya umatnya Nabi Nuh sudah dapat risalah dari Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa sudah ada peringatan dari Nabi Musa, sudah Allah jelaskan semua dalam Al-Quran, dan umat Nabi Muhammad sebagai saksinya. Dan yang terakhir adalah wajib berpegang teguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, akan mudahkan urusannya, akan bantu masalahnya. Hendaknya kita selalu berusaha untuk istiqomah di dalam syariat Islam, meminta kepada Allah semoga selalu diberikan hidayah dan taufik, sehingga kita bisa diberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan yang sudah Allah perintahkan, dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Demikian ya anak-anak, untuk siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah, materi yang dapat kita bahas semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi dasar landasan kita dalam mengerjakan amal soleh kita sehari-hari. Insya Allah kita lanjutkan di pembelajaran yang berikutnya, insya Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, jangan lupa ya, nanti ada latihan bisa dikerjakan seperti biasanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.